Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala rasulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia kepada kita sehingga kita masih diizinkan untuk melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah dan terhitung sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pemberi syafaat fi yaumil qiyamah. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak akan mendapatkan pertolongan fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu syukur. Syukur adalah rasa terima kasih kita, rasa senang kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung dengan angka manusia. Syukur adalah salah satu kewajiban kita sebagai manusia, karena tidak ada alasan kita sebagai manusia untuk tidak bersyukur. Allah memberikan semuanya kepada umatnya secara cuma-cuma, secara gratis. Hanya satu yang diminta oleh Allah, yaitu kita tetap bersyukur kepadanya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang pertama, kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan cara syukur bil lisan. Syukur menggunakan lisan. Syukur menggunakan lisan adalah syukur yang paling mudah kita lakukan, yaitu dengan cara mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Itu adalah cara syukur yang paling mudah, paling ringan untuk kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua, rasa syukur kita bisa ucapkan atau kita bisa ungkapkan dengan hati kita. Syukur biqalbi. Syukur dengan hati. Dengan hati kita selalu merasa senang dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita miliki. Karena sumber syukur yang sesungguhnya itu syukur di dalam hati. Kalau hati kita bersyukur, maka kita akan merasa senang dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, cara syukur kita bisa ungkapkan dengan menggunakan perbuatan atau syukur bil fi'li. Perbuatan yang kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Allah. Mata kita bisa gunakan untuk melihat sesuatu yang baik, untuk membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu Allah. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Tangan dan kaki kita bisa lakukan atau kita bisa menggunakan tangan dan kaki kita untuk selalu menuju ridho Allah, untuk belajar,
untuk melangkah ke arah yang lebih baik, melangkah menuju menuntut ilmu. Ada satu kisah tentang satu teladan bagaimana manusia itu bersyukur. Seorang sahabat yang hidup pada zaman Nabi, namanya Abu Kilabah. Beliau adalah salah satu tokoh atau salah satu figur manusia yang bersyukur kepada Allah. Abu Kilabah diberi nikmat oleh Allah. Beliau hidup dalam keadaan semua anggota tubuhnya sudah tidak berfungsi kecuali lisannya. Ada salah satu musafir bertanya kepadanya, "Kenapa engkau bisa hidup dengan keadaan seperti ini, wahai Abu Kilabah?" Namun Abu Kilabah hanya menjawab, "Aku tetap bersyukur kepada Allah karena Allah masih menyisakan satu nikmat untukku, yaitu lisanku yang masih bisa aku gunakan untuk berzikir kepadanya." Dari contoh Abu Kilabah tersebut, kita meneladani bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti apapun, kita tetap harus bersyukur kepada Allah. Karena itu akan membawa kebaikan kepada kita. Dari berbagai cara atau berbagai bentuk ungkapan rasa syukur, kita memetik satu hikmah. Apabila kita bersyukur, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia. Karena di dalam jiwa yang senang akan mendapatkan raga yang sehat. Jadi dalam masa pandemi ini, salah satu tips atau salah satu ikhtiar batiniah kita untuk melawan virus yang sedang melanda negeri ini, salah satunya adalah tingkatkan rasa syukur, karena itu imunitas yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji kepada manusia bahwa siapa saja yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan meningkatkan, Allah akan menambah nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Dalam kata syukur tidak berlaku teori-teori matematika. Jadi kalau teori matematika mengatakan 2 ditambah 2 itu pasti 4, tapi dalam kata syukur 2 ditambah 2 itu wallahu a'lam. Hanya Allah yang bisa menentukan hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.